Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan izin 712. Di sini saya akan menjelaskan materi pengumpulan resume dari materi minggu pertama sampai minggu ke-15, di mana eh, adapun di antaranya definisi bahasa, bahasa sebagai gejala sosial dan studi bahasa abad ke-9, 19, sejarah singkat linguistik, teori linguistik dan aliran speech, tata bahasa fungsional, aliran Copenhagen dan aliran London, kemudian tata bahasa tradisional, aliran Praha, aliran struktural Amerika, dan tata bahasa. Tata bahasa takmenik, tata bahasa aliran Perth, Neanderthalian, tata bahasa aliran stratifikasi, dan tata bahasa taksonomi. Kemudian ada pun tata bahasa aliran Chomsky dan tata bahasa kasus dan perkembangan linguistik tahun 1990. Linguistik umum dan gramatikal universal, linguistik deskriptif dan linguistik historis komparatif serta filologi, kemudian mikrolinguistik dan makrolinguistik, linguistik teoretikal dan linguistik terapan, statement deskriptif dan statement perspektif, langue dan parole, serta kompetensi dan performansi, garis besar perkembangan linguistik dan studi wacana dan analisis wacana, perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa dan pemahaman nalar, kemudian yang terakhir, perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif penyempurnaan tata bahasa. Kemudian, mari ke materi pertama, yakni definisi bahasa Indonesia sebagai gejala sosial dan studi bahasa abad ke-19. Di sini definisi bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar dan bahwa bahasa diatur dalam suatu sistem. Sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa harus mampu menampung perasaan dan pikiran pemakainya, serta mampu menimbulkan adanya saling mengerti antara penutur dengan pendengarnya atau antara penulis dengan pembacanya. Bahasa sebagai gejala sosial. Bahasa tidak lepas dari masyarakat pemakainya, karena bahasa dipandang sebagai gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dapat ditentukan oleh faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik terdiri dari faktor sosial dan faktor situasional. Studi bahasa abad ke-19. Pada abad ke-19, masyarakat India masih belajar bahasa secara lisan. Sebagai bentuk perkembangan setelah adanya penggunaan bahasa tulis abjad Brahmi pada abad ke-5. Saat itu, tujuan belajar bahasa tidak untuk memahami hakikat bahasa, tetapi lebih untuk mempelajari agama dan hikmah kitab Veda. Kemudian, materi kedua, sejarah singkat linguistik, teori linguistik, dan aliran sus. Pengantar linguistik. Linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa dan penggunaannya dalam presentasi ini dan penggunaannya. Kemudian definisi dan latar belakang linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, termasuk bunyi bahasa atau fonologi, struktur kata morfologi, kalimat sintaksis, dan makna semantik. Kemudian ada pun teori-teori linguistik. Teori struktural fokus pada hubungan antara unit bahasa dalam sistem yang terorganisir secara hierarkis, dan ada pun teori tradisional berisi perdebatan tentang sifat suatu bahasa alami, sifat konvensi, dan sifat teratur serta tidak teraturnya bahasa. Teori struktural merupakan suatu teori yang sangat menonjol selama 20 tahun, yaitu tahun 1930. Kemudian teori transformasi Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Schweitzer tahun 1915. Kemudian aliran linguistik Swiss dipimpin oleh Ferdinand de Saussure,
Seorang ahli bahasa terkemuka pada abad ke-20, ia membawa konsep Lange dan Parole yang mengubah cara kita memahami dan menganalisis bahasa. Sejarah linguistik abad ke-20, perkembangan linguistik struktural oleh Ferdinand de Saussure dan perkembangan analisis wacana oleh Noam Chomsky. Abad ke-19, perkembangan linguistik modern dimulai dengan upaya menganalisis bahasa secara ilmiah oleh Wilhelm von Humboldt dan Friedrich von Schlegel. Sejak 2000-an, linguistik kognitif dan linguistik korpus menjadi pusat perhatian dengan perkembangan teknologi dan metode penelitian baru. Pun materi ketiga, ini tata bahasa fungsional, aliran Copenhagen dan aliran London. Tata bahasa fungsional berdasarkan teori diketahui bahwa Halliday bahasa fungsional adalah sistem yang menafsirkan semua unit bahasa, klausanya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai konfigurasi fungsi yang organis. Karin 2014. Ciri umum tata bahasa fungsional bertumbuh pada tiga tonggak sintaksis, yakni satu struktur, dua kategori, tiga fungsi. Kemudian, aliran Copenhagen. Menurut Malawat 2015, linguistik Copenhagen adalah aliran linguistik yang muncul pada awal abad ke-20 dan berkembang di Institut Linguistik Copenhagen di Denmark. Beberapa tokoh terkemuka dalam linguistik Copenhagen, yakni Louis Jalsney, Viggo Brondal, dan Einar Haugen. Aliran London. Menurut Wienerski 2012, aliran linguistik ini lahir di London, Inggris dengan tokoh utamanya John Rutherford, seorang guru besar bahasa Inggris di Universitas Punjabi. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran Freudian. Freud adalah seorang tokoh penting dalam membangun linguistik sebagai disiplin ilmu yang otonom di Inggris. Kemudian, padapun materi keempat, tata bahasa tradisional, aliran Praha, aliran struktural Amerika, dan tata bahasa. Tata bahasa tradisional mendefinisikan apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam bahasa Inggris, tanpa mempertimbangkan budaya atau modernisasi demi mempertahankan tradisi. Aliran Praha adalah teori linguistik yang dikembangkan sekitar tahun 1920-an, terutama oleh Willem Matthijs, guru besar pada Universitas Courland, yang menekankan pada pendekatan fungsional. Aliran Praha mempunyai ciri khas yaitu oleh titik berat telahan pada fungsinya langsung. Aliran struktural Amerika. Menurut Samsuri, aliran struktural Amerika diawali oleh pemikiran Ferdinand de Saussure pada abad ke-20 dengan pandangan barunya yang membahas bahasa secara sinkronik atau membandingkan bahasa pada satu. Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Kedudukan kajian tata bahasa merupakan yang utama dalam pembelajaran bahasa, khususnya pada pendekatan struktural. Tata bahasa merupakan bahan kajian bagi para pengajar dan pembelajar bahasa. Adapun materi selanjutnya yakni tata bahasa pragmatik, tata bahasa aliran Peirce, penelitian, tata bahasa aliran stratifikasi, dan tata bahasa taksonomi. Tata bahasa pragmatik adalah suatu kesatuan sejajar dengan fonem dan morfem dalam hierarki keterbahasaan fonologi, leksikon, dan tata bahasa. Kesatuan dalam analisis taksonomik adalah taksonomi korelasi suatu lajur fungsional dengan kelas filter yang mengisi lajur tersebut. Aliran Noetherpian, yakni mempunyai banyak nama seperti teori linguistik sistematik, teori linguistik sistematik, dan teori linguistik fungsional. Apapun sebutan yang ada, teori ini tidak bisa lepas dari seseorang yang bernama Michael Alexander Kickworth Halliday atau Mike Halliday, yang telah menemukan dan mengembangkan teori kebahasaan tersebut.
Kemudian tata bahasa aliran stratifikasi. Yakni sistem analisis ini disebut stratifikasi karena didasarkan pada gagasan bahwa setiap bahasa terdiri dari sejumlah lapisan atau strata struktural yang terbatas yang dihubungkan secara hierarkis sedemikian rupa sehingga satu satuan atau kombinasi satuan pada satu strata mewujudkan satuan atau kombinasi satuan dari satuan tersebut. Tata bahasa taksonomi merujuk pada aturan dan prinsip yang digunakan untuk memberi nama dan mengelompokkan organisme. Sistem taksonomi umumnya mencakup tingkatan seperti kerajaan filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Adapun tata bahasa aliran Chomsky dan tata bahasa kasus dan perkembangan linguistik tahun 1990. Tata bahasa aliran Chomsky terdapat beberapa aliran atau tingkatan dalam tata bahasa aliran Chomsky, yakni tata bahasa kontekstual, tata bahasa konteks bebas, tata bahasa generatif, dan tata bahasa minimalis. Tata bahasa kasus adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari penggunaan dan fungsi kasus dalam suatu bahasa. Kemudian perkembangan linguistik tahun 1990, bidang linguistik mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai bidang. Beberapa tren dan peristiwa penting meliputi linguistik kognitif, teori minimalis, neurolinguistik, linguistik terapan multilinguistisme, dan teknologi dan linguistik. Dan selanjutnya yakni linguistik umum dan gramatika universal, linguistik deskriptif dan linguistik historis komparatif serta filologi. Linguistik umum, istilah linguistik berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa dalam bahasa Latin. Kemudian, gramatika universal. Tata bahasa universal menunjukkan bahwa semua bahasa memiliki serangkaian kategori dan hubungan yang sama dan bahwa untuk komunikasi melalui bahasa penutur menggunakan sarana yang terbatas tanpa batas. Sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Wilhelm Humboldt pada tahun 1830. Linguistik deskriptif adalah studi bahasa untuk memberikan deskripsi atau gambaran berkaitan dengan proses kerja dan penggunaan bahasa oleh penuturnya pada kurun waktu tertentu. Linguistik historis komparatif adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain. Kemudian filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Kemudian materi selanjutnya yakni mikrolinguistik dan makrolinguistik, linguistik teoretikal dan linguistik terapan, statement deskriptif dan statement perspektif, langue dan paroles, tadi kompetensi dan performansi. Makrolinguistik. Makrolinguistik mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan masalah psikologis. Sedangkan linguistik mikro atau disebut juga makro atau mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa. Kemudian linguistik teoretikal. Linguistik teoritis adalah bidang penelitian bahasa linguistik yang digunakan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya dalam bahasa manusia. Kemudian linguistik terapan. Linguistik terapan adalah cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik. Kemudian istilah deskriptif itu menjelaskan bahwa bahasa dipandang secara objektif berdasarkan apa yang dilihat. Ini tata bahasa deskriptif merupakan tata bahasa yang bersifat sinkronis atau tata bahasa yang berkenaan dengan peristiwa tata bahasa terjadi pada suatu masa. Langue dan parole serta
Kompetensi dan performansi. Istilah kompetensi dan performansi linguistik pada hakikatnya merupakan padanan masing-masing dari kompetensi dan performansi. Kompetensi dan performansi linguistik mempunyai kaitan yang sangat erat karena untuk melakukan performansi linguistik yang berkaidah atau benar tidak cukup dengan cara hanya menghafalkan contoh-contoh. Kemudian materi selanjutnya yakni garis besar perkembangan linguistik dan studi wacana dan analisis wacana. Garis besar perkembangan linguistik. Perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 sebelum Masehi hinggalah ke hari ini. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandaria, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman peralihan, zaman Arab, zaman Hindia, zaman linguistik perbandingan, dan zaman linguistik modern. Studi wacana adalah pula studi politik atau lebih tepatnya studi politik kritis karena studi ini bersifat pembongkaran atas apa-apa yang tersembunyi. Analisis wacana atau kajian wacana dapat dimengerti sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji wacana. Analisis wacana adalah suatu disiplin ilmu dalam linguistik yang secara khusus mempelajari wacana. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa dan pemahaman nalar. Perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa. Ini perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya kontak budaya antar bangsa, antar suku maupun pengaruh dari hal lain seperti agama, teknologi, politik, dan sebagainya. Pemahaman nalar. Penalaran merupakan suatu proses berlangsungnya sosial tertentu yang telah diketahui oleh atau diasumsikan adalah benar pada suatu kebenaran lain yang berbeda dari proposisi itu. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif penyempurnaan tata bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Huygens, Wandi Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan atau IUD. Bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947. Waktu perubahan ejaan itu ditetapkan rakyat Indonesia sedang berjuang menentang kembalinya penjajahan Belanda. Penggunaan ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah pemulihan kedaulatan. Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan. Kemudian gagasan mengenai perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan 1954. Waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Ustaz Muhyamin. Dalam kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Penempatan ejaan hendaknya dilakukan oleh satu badan yang kompeten. Kemudian ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Baik, itulah hasil pemaparan atau penjelasan saya dari seluruh materi dari minggu pertama sampai minggu ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.